Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Haritsa Lutfi dari kelas F4309 dengan NIM 1301194073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai progres tugas besar machine learning, di mana pada tahap ini adalah task clustering. Di sini saya menggunakan library Pandas sebagai alat bantu statistik dalam pengolahan data, Seaborn sebagai library tambahan dalam visualisasi data, NumPy sebagai alat bantu operasi komputasi tipe data numerik, Matplotlib sebagai library tambahan dalam visualisasi data, Random sebagai alat untuk mencari nilai random, dan Sklearn.clusters yang digunakan hanya untuk evaluasi model saja. Pertama-tama saya mengimport library. Berikutnya saya mengimport dataset yang telah disimpan pada Google Drive dengan perintah kdown. Kemudian untuk langkah pertama untuk task clustering, saya memahami data tersebut. Pertama ada proses pembacaan data dan menampilkan 5 data pertama. Di sini saya menamakan file kendaraan underscore train.csv ini sebagai data. Dan data saya tampilkan 5 data awal untuk mengetahui ada kolom apa saja isinya, seperti ini. Kemudian saya ingin mendescribe atau melihat count, mean, std, quartile, min, max untuk setiap variabelnya, seperti ini. Kemudian saya ingin melihat informasi data tersebut dengan perintah data.info. Selanjutnya adalah eksplorasi dan persiapan data. Di sini saya memilih untuk membuang atau mendrop data kolom ID dan tertarik karena tidak digunakan. Selanjutnya saya menampilkan 5 data tersebut. Selanjutnya saya mengecek missing value data. Di sini terlihat missing value datanya tiap kolom terdapat banyak sekali. Contohnya jenis kelamin saja ada 14.000 ini. Kemudian saya mengganti nilai data kosong tersebut dengan nilai tetangga, rata-rata, dan modus. Contohnya untuk nilai SIM saya ganti dengan kolom data SIM saya ganti dengan nilai tetangganya. Untuk kolom data kode daerah menggunakan nilai modus pada data tersebut. Untuk kolom jenis kelamin saya ganti menggunakan nilai tetangganya. Untuk kolom umur saya menggunakan nilai rata-rata data tersebut. Sudah asuransi saya ganti nilai kosongnya itu menggunakan nilai tetangganya. Untuk umur kendaraan saya ganti nilai kosongnya menjadi nilai modusnya. Untuk kolom kendaraan rusak saya ganti nilai kosongnya menggunakan nilai tetangganya. Untuk kolom premi saya ganti nilainya menjadi nilai rata-rata pada data tersebut. Untuk kolom kanal penjualan menggunakan nilai modus pada data tersebut, dan untuk kolom lama berlangganan, kolom kosongnya saya ganti menjadi nilai rata-rata pada data tersebut. Kemudian saya cek lagi missing value datanya sekarang sudah 0, yang artinya data-data kosong tadi sudah berhasil diganti atau berhasil diisi. Kemudian saya lakukan normalisasi data, di mana jenis kelamin untuk wanita saya set menjadi angka 1, pria saya set menjadi angka 0, data kendaraan rusak pernah saya set jadi 1, tidak menjadi 0, dan nomor kendaraan apabila kurang dari 1 tahun saya set 1, umur kendaraan 1 sampai 2 tahun saya set menjadi 2, lebih dari 2 tahun saya set menjadi 3. Kemudian saya ingin menampilkan 5 data pertama tersebut untuk melihat apakah data tersebut sudah terganti nilainya. Dan di sini dapat dilihat umur kendaraan, kendaraan rusak, dan jenis kelamin sudah terganti nilainya. Selanjutnya, untuk normalisasi data saya menggunakan max scaling, di mana max scaling ini tersedia adalah teknik normalisasi data yang digunakan pada dataset ini. Cara kerja teknik ini adalah mengiterasi setiap kolom yang ada pada dataset, kemudian mengganti nilainya dengan hasil pembagian kolom, nih hasil pembagian kolom terhadap nilai maksimum serta absolut pada kolom tersebut. Selanjutnya saya melakukan pengecekan outlier untuk variabel umur, kemudian premi, dan lama berlangganan. Di sini dapat dilihat bahwa untuk box plot variabel umur itu terdapat pencilannya, dan karena terdapat pencilan atau outlier, saya ingin menghapus atau menghilangkan dengan metode EQR. Metode EQR ini
cara kerjanya adalah, mengurangi Q3 dengan Q1 dengan menggunakan metode IQR dan outlier dapat ditentukan melalui suatu nilai batas yang telah ditentukan, sehingga data yang kurang dari batas bawah ataupun data yang melebihi batas atas akan disebut dengan outlier. Nah, ini saya hapus dengan proses di sini. Setelah saya hapus, dapat dilihat outlier-nya sudah tidak ada lagi. Kemudian premi, di sini terlihat bahwa premi memiliki pencilan yang sangat banyak. Lalu saya menerapkan metode EQR. Nah, sekarang dapat dilihat bahwa premi sudah tidak terdapat outlier lagi. Kemudian lama berlangganan. Karena lama berlangganan ini sudah tidak ada outliernya dari awal, maka saya tidak menerapkan metode EQR untuk proses penghilangan outlier atau pencilannya. Selanjutnya adalah pemodelan data. Pemodelan data ini untuk saya bisa mengetahui korelasi antar variabelnya, itu saya lakukan menggunakan heat map. Di sini dapat dilihat bahwa nilai korelasi yang paling tinggi positif, yaitu 0,72, itu antara variabel umur dengan umur kendaraan, serta nilai korelasi yang tinggi negatif, yaitu minus 0,75, yaitu antara variabel kendaraan rusak dengan sudah asuransi. Kemudian saya menerapkan untuk pemodelan datanya ini yang mau saya ambil adalah umur dengan kanal penjualan. Karena umur dari kanal penjualan ini datanya numerikal. Selanjutnya saya cek dulu persebaran data umur dengan kanal penjualan ini seperti apa. Ternyata dapat dilihat seperti ini. Dan ini belum tercluster ya, belum tercluster jadi masih unclustered data. Kemudian saya lakukan proses clustering menggunakan K-means. Di mana K-means ini adalah melakukan perulangan hingga sentroid yang terambil bernilai sama dengan sentroid sebelumnya. Kemudian metode Euclidean distance ini akan melakukan perulangan tiap-tiap data pada dataset untuk dicek jaraknya terhadap sentroid. Selanjutnya jarak-jarak sebelumnya itu akan disimpan dalam array cluster I, sedangkan nilai sentroidnya akan menjadi perhitungan Euclidean distance berikutnya pada dataset. Berikut merupakan source code untuk K-means dan pada proses ini merupakan perulangan untuk menghitung jarak setiap data pada dataset. Kemudian dia akan mengoutputkan centroids tersebut dan di sini ini merupakan source code K-means-nya dan di sini untuk inisiasi K serta iterasi K-means untuk melakukan training data. Untuk pemodelan data pertama kali ini nilai K-nya saya random, saya langsung saja masukkan angka 2 di set 2 dan saya atur iterasinya 10 kali. Artinya ada 10 kali proses pemanggilan K-means gitu. Visualisasi data ini menggunakan untuk clustering ini dengan K-nya sama dengan 2, saya set cluster 1, cluster 2. Berarti ini tidak dipakai. Hanya ada red dan blue saja. Nah, untuk cluster 1 dan cluster 2 seperti ini hasilnya, umur dan kanal penjualan. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat dua kelompok yaitu cluster 1 dan cluster 2 serta kedua centroids-nya. Kemudian evaluasi. Nah, K yang saya masukkan tadi itu belum tentu optimal. Bisa jadi ada K yang lebih optimal lagi. Nah, untuk mengetahui K yang lebih optimal lagi diperlukan elbow method. Nah, elbow method ini prinsipnya untuk mencari nilai K optimal pada pengelompokan data. Pengelompokan data ini ditentukan oleh nilai K yang dimasukkan. Pada source code tersebut nilai K didefinisikan 2 hingga 10. Maka pada proses elbow method ini saya gunakan library scalar.cluster untuk menentukan K yang optimal untuk evaluasi model saja. Hanya untuk dilakukan mengetahui K yang optimal itu berapa. Ternyata di sini K yang optimal adalah 4 karena dapat dilihat bahwa setelah nilai 4 ini penurunan nilainya sudah tidak signifikan lagi, maka nilai K optimal akan dipilih 4. Lalu selanjutnya adalah eksperimen. Di sini eksperimen saya terdapat 2 bagian, yaitu melakukan clustering dengan K random yang tadi di awal itu, dan merubah nilai K dengan K optimal sesuai yang didapat pada elbow method. Di sini saya memasukkan K randomnya tadi adalah angka 2.
serta saya ingin me-running atau training data sebanyak 10 iterasi, 10 pemanggilan fungsi k-means tersebut. Dapat dilihat bahwa jika 2, seperti ini, itu terdapat hanya 2 klaster saja, klaster 1 dan klaster 2 dan beserta kedua centroids-nya. Kemudian jika, iterasinya 10, K-nya saya 4, itu dapat dilihat bahwa sekarang terdapat 4 klaster ditambah dengan keempat centroids-nya. Seperti ini gambarnya. Jadi bisa dilihat tampak perbedaan centroids-nya hanya di sini dan di sini, setelah ditambah menjadi 4 klaster terdapat 4 centroids-nya. Kemudian masuk ke tahap kesimpulan di mana, untuk pemodelan ini telah eksperimen ini telah menerapkan, eee, syarat-syaratnya, yaitu syarat-syaratnya adalah untuk eksperimen ini adalah sudah melakukan tahapan eksplorasi dan persiapan data, pemodelan, dan evaluasi. Artinya saya eksperimen ini sudah menerapkan tahapan eksplorasi dan persiapan data yang meliputi normalisasi dan seperti itu, kemudian pemodelan untuk mengecek K-random, dan evaluasi untuk mendapatkan K yang optimal. Akhirnya saya letakkan di eksperimen ini. Kesimpulannya, normalisasi data ini perlu dilakukan agar pada proses pengelompokan data serta saat melakukan correlation heatmap terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian metode EQR untuk menghilangkan outlier perlu dilakukan untuk mengatasi terjadinya ketimpangan nilai variabel pada dataset. Berikut merupakan metode EQR tadi. Apabila tidak diterapkan metode EQR, premi akan tampak seperti ini, banyak pencilannya. Sedangkan apabila sudah diterapkan EQR, maka seperti ini. Kemudian scatter plot sangat diperlukan untuk melihat persebaran data pada pemodelan data sebelumnya nantinya sebelum di-clustering ya. Jadi seperti ini, data yang sebelum di-clustering ini seperti ini, kemudian setelah di-clustering terdapat warna dan centroids-nya. Pada prinsipnya sama gambarnya. Kemudian elbow method ini diperlukan untuk menentukan K optimal, di mana K optimal merupakan K yang paling tepat untuk clustering pada dataset tersebut. Saat evaluasi tampak bahwa penurunan antara 4 dan 5 ini sudah tidak drastis, dibandingkan 3 dan 4, maka 4 ini merupakan, K yang optimal, untuk dilakukan clustering. Pada eksperimen saya gunakan K-random dengan angka 2, setelah itu terdapat perbedaan antara K dengan 2 dengan K sama dengan 4. Masing-masing clustering ini iterasinya saya set di 10 agar terlihat, 10 running tersebut atau k-means berulang itu menghasilkan data yang baik, data yang bagus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.